10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi, shalom adik-adik. Kita jumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Pagi ini, sebelum kita memulai ibadah, mari kita akan satukan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau undang hadirat Tuhan untuk bersama-sama menemani kita.
Bapa yang terkasih di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau penyertaan-Mu selama 1 pekan ini Tuhan, Engkau menyertai kami dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan tubuh kami yang sehat, sehingga kami boleh bersama-sama kembali memuji, memuliakan, meninggikan nama Engkau. Terlebih kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari Engkau Bapa. Kami mau setia, kami mau taat, kami mau patuh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Engkau. Kami percaya Allah memberkati kami, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dalam ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kalau minggu lalu kita udah sama-sama memuji Tuhan juga, biarlah pagi ini juga adik-adik sebelum mendengar firman Tuhan, kalau tadi sebelum kita berdoa juga kita sudah mendengarkan satu pujian. Nah, dalam pujian itu pun Allah memberikan satu kekuatan pada kita. Sekarang pagi ini Tante Lian mau mengangkat kembali cerita tentang Yusuf. Kelanjutan dari cerita Tante Tin yang kemarin. Kalau kemarin Yusuf itu punya julukan dia sebagai juru mimpi, ya kan? Di sini Tante Lian akan kasih tema ada berkat bagi yang taat pada Allah. Yusuf, anak Yakub dari Israel. Tentunya kita masih ingat ya, bahwa Yusuf itu adalah anak Yakub dari mamahnya yang bernama Rahel. Yusuf sampai saat ini Tuhan mengizinkan bahwa Yusuf dalam kisahnya dia disayangin sama ayahnya Yakub karena dia memiliki pribadi yang sangat baik, sehingga apa yang menyebabkan Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya karena Yusuf sangat dibedakan dari kasih sayangnya. Yusuf di sini pernah dijual, bahkan dulu sama saudara-saudaranya saking membencinya, Yusuf hendak dibunuh. Tetapi kalian masih ingat, mereka tidak jadi membunuh Yusuf, tetapi Yusuf dibuang ke dalam sumur, dan akhirnya sampailah Yusuf dijual dan sampailah dia di Mesir. Yusuf dikenal sebagai juru mimpi. Dia pandai mengartikan mimpi. Yusuf dikasihi Firaun sampai dia diberikan kepercayaan penuh oleh Raja Firaun, yaitu Raja Mesir. Ingat cerita kakak Musi juga, bahwa di minggu yang lalu Firaun mimpi aneh. Coba ada yang masih ingat mimpi apa? Ada yang masih ingat? Bahwa Yusuf pernah mimpi mengartikan mimpi dari Raja Mesir. Oke. Ya, betul. Saat itu Yusuf masih di dalam penjara. Saat Raja Mesir bermimpi. Tapi ketika Raja Mesir bermimpi, di dalam mimpinya itu tidak ada satu orang yang pandai untuk mengartikannya. Apa maksud dari mimpi itu? Sehingga pada suatu saat diceritakan minggu kemarin bahwa Raja Firaun itu bermimpi tentang, betul, ada 7 sapi yang kurus dan 7 sapi yang gemuk. Nah, 7 sapi yang kurus itu memakan habis 7 sapi yang gemuk. Sapi yang kurus makan sapi yang gemuk. Ya, masih ingat adik-adik cerita kakak Musi minggu lalu? Oke. Dan pada mimpi yang kedua Raja Firaun itu terdapat 7 bulir gandum yang kurus. Kurus, layu. 7 bulir ini pun menelan 7 bulir gandum yang sehat. Betul sekali adik-adik.
Di situ ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Ada juga 7 bulir gandum yang kurus, layu itu menelan 7 bulir gandum yang sehat. Nah, akan tetapi mimpi itu tidak ada yang bisa mengartikan. Pada minggu kemarin diceritakan begitu kan? Sampai salah seorang dari pelayan Raja Mesir Firaun tersebut, dia ingat, oh bahwa di dalam penjara tuanku ada seorang Israel yang bisa mengartikan tentang mimpi. Lalu raja memanggil, dan mimpi itu diartikan sama Yusuf dengan kuasa Allah. Yusuf mampu memberikan arti dari mimpi tersebut. Ini semua bukan karena kekuatan Yusuf, tetapi Allah menyertai Yusuf. Ketika Firaun mendengar arti dari mimpinya, Yusuf kan mengatakan bahwa tuanku ada 7 tahun panen yang baik, lalu akan diikuti dengan 7 tahun pula tentang masa kelaparan. Lalu raja berpikir, waduh, kalau begini saya mesti gimana? Dan Yusuf pun memberitahu, tuanku, Allah sudah memperingatkan pada tuanku bahwa di negara ini akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Untuk dari itu tuanku, saat kita dalam kelimpahan, kita harus bisa menabung. Ketika saudara-saudaranya tiba, mereka pergi ke gubernur Mesir dan sujud di hadapannya. Bertahun-tahun berlalu sejak mereka menjual saudara mereka sebagai budak. Mereka tidak berharap untuk melihat dia kembali di sana. Mereka juga tidak berharap untuk melihat Yusuf berpakaian yang bagus dan menjadi penguasa di daerah Mesir tersebut. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya ini tidak mengenali kalau yang berada di hadapannya adalah Yusuf adiknya. Karena saat itu Yusuf tidak menggunakan bahasa mereka. Karena Yusuf hanya ingin tahu mereka mengatakan apa tentang dirinya. Yusuf tahu bahwa mereka yang ada di lututnya itu adalah anak-anak ayahnya. Dia tidak berbicara kepada mereka dalam bahasa Israel, tetapi menggunakan juru bahasa sehingga mereka tidak akan tahu bahwa dia tidak mengerti percakapan mereka. Apakah kalian mata-mata? Tanya Yusuf kepada saudaranya itu. Tidak, Tuan, jawab mereka. Kami adalah kakak beradik dari Kanaan. Adik bungsu kami ada di rumah bersama ayah kami. Kami lapar dan kami datang untuk membeli makanan. Aku tidak percaya kalian, kata Yusuf. Yusuf bilang, oh, aku nggak percaya apa yang kalian omongkan. Kalian harus membuktikan hal itu dengan membawa saudara kalian ke sini kepadaku. Kemudian Yusuf memasukkan mereka ke penjara. Ia memberi mereka waktu untuk memikirkan perkataannya. Jadi saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya tidak mengenali kalau itu adalah adiknya. Karena Yusuf tidak menggunakan bahasa mereka. Yusuf menggunakan juru bicara untuk berbicara dengan mereka. Dan kakak-kakaknya pun tidak mengenalin Yusuf kalau itu adalah adiknya yang dulu sempat mau dibunuh. Nah, karena Yusuf bilang bahwa dia tidak percaya dengan mereka. Mereka disangkanya itu adalah mata-mata. Sehingga untuk menguji kebenaran mereka, Yusuf memasukkan mereka ke penjara selama berhari-hari. Agar mereka mau mengirimkan adiknya sebagai pengganti dari makanan, bahan makanan yang akan mereka bawa pulang nanti. Nah, kelanjutan ceritanya adik-adik akan simak pada minggu berikutnya.
Nanti adik-adik bisa simak apa yang akan menjadi pertanyaan dan tugas kalian. Oke? Yang pertama, kalian harus hafalkan ayat hafalan yang ada di bawah ini, yaitu Yehezkiel 20 ayat 19. Begini bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Pertanyaan yang kedua, adik juga bisa lihat di bawah ini. Dalam cerita tadi disebutkan dua tokoh yang digambarkan taat akan perintah Allah. Ade bisa sebutkan siapa tokoh tersebut? Yang satu yang bermimpi, yang satu yang mengartikan mimpinya. Oh, tentunya adik-adik udah tahu kan? Tante Lian udah kasih bocorannya nih. Siapa dua tokoh yang Tante Lian tadi ceritakan? Coba adik sebutkan. Yang ketiga, soalnya juga adik bisa baca di sini juga. Oke? Berkat apa yang diterima Firaun dan Yusuf saat mereka taat? Berkat apa yang diterima Firaun dan Yusuf saat mereka taat pada apa yang menjadi kehendak Allah? Selamat mengerjakan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.